ya, tapi kita ekstrak dan transform aja. Jadi kalian tentukan kasusnya apa, misalnya filenya adalah penunjukan, kasusnya adalah data warehouse untuk binus gitu lah ya, gitu ya. Terus kita ekstrak, ekstraknya kita bisa ekstrak, terus kalian harus saja, suaranya speaker siapa nih? Speakernya apa kamu? Dari si Hari Husni, Bu. Hari Husni tolong matikan. Kita diekstrak kalian cukup tentukan aja eksternal datanya apa, internal datanya apa, ya. Nah, untuk yang eksternal data source kalian tulis potensial isunya apa yang mungkin terjadi kalau kalian menggunakan eksternal data tersebut. Itu diekstrak. Nah, kalau ditransform dari tabel-tabel yang ada di eksternal sama internal, kita pilih 3 tabel aja. Dari 3 tabel yang ada di internal source itu, tolong kalian tuliskan nama tabel beserta nama atributnya. Terus selanjutnya, dari nama atribut yang ada di 3 tabel tersebut, kalian coba lakukan format standardization, terus merging sama splitting untuk atribut yang memang perlu dilakukan format standardization, merging sama splitting. Sampai di sini ada yang mau ditanyain, ada yang ingat nggak tadi format standardization itu apa? Format standardization itu tadi, format standardization itu dia adalah nah ini keseragaman soal format tipe data. Jadi di format standardization kalian cukup tuliskan tipe data sama tipe data sama SAS. Kalau di merging, kalau kalian merging dan splitting, kalian lihat apakah ada atribut yang perlu di merging. Di merging itu kayak first name, last name, middle name jadi full name. Kalau splitting itu kebalikan dari merging. Ya kan? Ada yang mau ditanya sampai sini? Kita kasih waktu berapa menit ya? Masih ada yang insert ya? Kalian terserah buatnya mau di PPT, mau di mana, bebas. Nanti kita kasih waktu berapa menit ya? Kalian yang berapa? Mungkin 15 menit cukup nggak? Oh iya, 15 menit nanti kan jam 8.23 ya. Sampai jam 40 ya, 45 ya, nanti kita berikan. Nanti sebutin kelasnya siapa, nanti dosennya akan mengkomenkan, pasti komen juga dari dosen saya. Ada yang mau ditanyain? Ini kelihatan nggak yang di papan tulis? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Silakan. Sampai jam berapa? 40 lah. Kalian cukup lakukan ekstrak dan transform. Silakan. Kalau yang kelas saya, kalau Bu Nadila udah kasih proyek kasus, Bu Nadila, boleh pakai proyek kasusnya masing-masing ya? Ya, saya sudah kasih proyek Bu, tapi untuk tugas ini saya tadi sudah koordinasi di grup WhatsApp. Oh iya, kalau Pak Didi kita pakai e-commerce. Oh, pakai e-commerce. Oh ya, kelasnya Bu Nadila pakai e-commerce. Kelasnya Pak Didi udah kasih proyek apa belum Pak? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kelasnya Pak Didi sesuai dengan proyeknya masing-masing ya? Ya. Kelasnya Pak Reza udah kasih proyek Pak? Selamat pagi Bu. Kalau kelas saya proyeknya mengikuti yang di lab aja. Oh iya, oke. Ikutin. Berarti kelasnya Pak Reza ikutin yang di lab. Terus kelasnya Pak Le udah? Kelasnya Pak Le? Sudah Bu. Udah. Mengikuti yang di lab. Yang di lab. Oh iya. Oke, silakan ya. Sampai jam 8.40 nanti kita present, sebutin kelas dosen siapa, nanti dosennya akan kasih tangan. Bikinnya boleh di PPT, boleh di Word, boleh bebas, mau di Excel juga. Oh iya, silakan itu mematikan share. Oh iya, terima kasih Bu Nadila sudah disini. Kalau yang jaringannya masalah, kalau ditutup kameranya hidup, mati hidup.
15 menit nyala, matikan 20 menit, nyalakan lagi. Yang betul PCA itu dia lebih ke data mining. Tadi itu data pre-processing-nya, itu data pre-processing untuk yang data mining. Ya betul, tadi dilihat ada yang tanya kok ada PCA. Nah tadi kalau dilihat itu data pre-processing tadi itu adalah data pre-processing lebih ke arah data mining, ya. Yang histogram tadi itu juga lebih ke data pre-processing untuk data mining. Angelia udah baca sampai mana, Angelia? Maaf Bu, apanya tadi? Tadi itu kamu indikat tanya PCA kok ada. PCA itu bukannya untuk apa tuh katanya? Untuk Clustering. Ya benar. Ya itu kalau tadi kan kita lihat di slide itu kan ada data pre-processing ya Angelia ya. Itu lebih ke data pre-processing yang saya ambil di konsepnya data mining. Nah, ya. Kalau di data warehouse sendiri itu data pre-processing itu masuk di area transform, tapi dia tidak sampai yang kayak tadi PCA, terus histogram itu enggak, itu masuknya di area data mining itu nanti. Data reduction tuh maksudnya dia kurangin row apa kurangin kolom? Row-nya nggak dikurangi, tapi hanya tampilannya aja seolah-olah dikurangi. Kayak histogram itu secara row dia nggak ngurangin row, tapi untuk tampilannya dia lebih sederhana, lebih simple. Kalau waktu itu aku pernah coba PCA di RapidMiner, hasilnya tuh kayak kalkulasi gitu Bu, jadi per kolomnya tuh jadinya angka kalkulasi gitu. Nah itu tuh maksudnya reduction-nya gimana ya? Kalkulasinya dia pakai apa? Pakai agregat atau pakai apa? Correlation matrix Bu. Pakai apa? Matriks korelasi. Gambarnya matriks. Nah itu sebenarnya datanya hasil summary atau bukan? Nah itu kurang tahu sih, cuma kalau yang aku tahu PCA kan based on correlation matrix gitu kan. Ya. Nah jadi itu nanti kita masuk di materi data mining aja kali itu ya, biar nggak campur-campur sama materi yang data warehouse. Tapi kalau tadi yang si Angelia jeli itu emang pre-processing itu adalah pre-processing di data mining, ya. Oke, terima kasih Angelia. Oh iya Bu, boleh nanya satu lagi nggak ya? Yang itu kan harusnya kalau gitu bagian dari data mining kan Bu? Iya. Di sini kita ambil cuma tadi nih yang ada, kita kalau untuk di data warehouse kita cuma fokus ke yang ada di transform aja Angelia. Oke, paling tuh tadi itu kan ada yang pre-processing data, itu ada yang dia missing value di replace gitu kan, tapi nggak tahu sih, saya juga kurang tahu sih, jadi mau pembenarannya, kalau yang saya selama ini pakai data mining tuh saya nggak pernah replace value-nya, jadi saya buang. Itu nanti kalau yang ada missing value kamu buang gitu ya Angelia ya? Kalau saya sih gitu, cuma saya nggak tahu industrinya gimana sih. Buang satu baris ya, dia semua gitu ya? Jadi satu row-nya kalau memang dia missing langsung di-replace. Ya, nanti itu kalau itu bisa, nanti tapi kerugiannya apa? Kalau yang missing value-nya itu cuma sebaris nggak masalah. Kalau misalnya kamu punya data 100 nih, yang ada missing value-nya 40, data kamu tinggal 60, gimana dong? Dia tetap diganti gitu. Ya, triknya macam-macam. Bisa kamu hapus, kamu cari lagi data lain, sehingga data kamu cukup, jumlahnya itu bisa. Atau kalau mau kepepet nggak ada lagi, nah bisa tadi tuh bisa diganti, missing value-nya diganti dengan apa. Oke. Makasih Bu. Nanti rasanya waktu ngerjain skripsi, terus ngambil data dari perusahaan. Nah itu kan nggak semua orang datanya konsisten, formatnya standar, terus terisi semua. Nah nanti kalian tuh menjadi PR itu justru kalau di data mining di data pre-processing. Kalau di data warehouse kayaknya yang jadi PR itu di transform. Oke Bu.
Kasih Amelia. Iya, makasih juga, Bu. Kalian backgroundnya lucu-lucu, ada yang di api, siapa yang di api? Siapa nih kamu kebakaran? Bayu masa? Oh, oh ada yang backgroundnya di kelas. Siapa kelasnya? Ini kan banyak yang kameranya mati. Kameranya nyalakan ya, ini yang banyak yang kameranya mati. Kameranya nyalakan ya, tadi banyak yang kameranya mati saya lihat. Oh, siap. Ini soalnya udah di-share sama Bu Nadila ya, di-share. BCL lebih dapat kalau kombinasi. Menit lagi ya. Ya, nggak apa-apa sih. Kalau pas internetnya stabil, akan cek kalau nggak stabil.
Nggak apa-apa. Julia sabar, kata Karin Natar di belakang. Untuk Mas Tadi. Kemudian saya kasih ini ya, multiple screen udah multiple screen. Siapa yang mau mulai duluan? Saya udah multiple screen, bisa share screen, sebutkan yang present, cam-nya dinyalakan. Kalau yang masih nyala, cam-nya tetap nyala. Yang present, cam-nya nyalakan, sebutkan namanya sama kelasnya siapa dosennya. Ya, silakan udah bisa mulai. Oke, yang mau present. Angelina, kelompoknya udah selesai. Belum, masih dalam tahap pembuatan. Kelompoknya Kevin Komti. Belum Bu, lagi buat Bu.
ini kan ada 2 soal berarti ya, ekstrak sama transform. Untuk yang ekstrak, siapa yang mau present duluan? Yang ekstrak, siapa yang udah ekstrak bisa present duluan. Nanti transform kelompok lain, nanti mau ekstrak transform jadi satu, kelompok lain lagi boleh. Ekstrak siapa yang mau present duluan? Saya, Bu. Siapa? Luis Fernando dari kelas Pak Alay, Bu. Silakan, dibuka semua anggota kelompok kuis, dibuka semua, silakan. Pak Le, ini kelompoknya Pak Le, kelasnya Pak Le. Iya, Bu. Silakan, di share screen, kuis. Yang lain kameranya tetap nyala juga ya. Baik, Bu. Oke, silakan di share screen, udah bisa. Yang ekstrak dulu nggak apa-apa. Oh, dia Udah kelihatan belum ya, Bu? kasusnya apa ceritanya? Oh iya, sorry, Bu. Jadi ini Silakan. kalau untuk yang dari Pak Alay kan tadi dibilangnya dari kasus di lab, ngikutin yang lab, Bu. Oh, yang lebih Nah, jadi langsung ketahuan sih, Bu, ntar di interdata source-nya itu, jadi ada kelas diagram kayak gini, Bu, untuk interdata source-nya. Udah kelihatan belum ya, Bu? kelihatan. Bagaimana, Bu? Udah kelihatan, Oh iya, jadi untuk interdata source-nya, berarti asumsi kami ini diambil dari kelas diagram OLTP Hospitalie. Karena kan memang di case-nya ini sumber datanya cuma dari si kelas diagram Hospitalie-nya, Bu, yang ada di sini. Nah, terus untuk external source-nya sebenarnya nggak ada di kasusnya, cuman kita berasumsi bisa aja nanti si hospital ini atau si rumah sakit ini punya data eksternal. Nah, salah satunya itu adalah data asuransi. Kenapa asuransi? Potensial isunya karena kan misalkan itu untuk menunjang keperluan administrasi pada saat pembayaran. Jadi kayak misalkan harus ditanganin pakai yang VIP atau yang premium kan itu juga tergantung dari asuransi yang diambil sama si customer. Terus dilihat, oh customernya rajin bayar asuransi apa enggak. Itu kan berpengaruh juga sama keputusan administrasi pada saat pasien datang ke rumah sakit atau ditangani. Itu untuk yang bagian transform ya, Bu. Kalau yang sorry, Bu, yang ekstrak. Kalau yang transformnya masih belum. Bapak, kamu yang ekstrak aja. Pak Le, silakan Pak Le. Pak Le, Bu Nadila, Bu Pak Reza, silakan. Ini ya, BPJS masuk eksternal nggak? BPJS iya, Bu, eksternal juga. Ya, masuk. Karena kan fungsinya sama ya, Bu, sama kayak asuransi. Itu kan mempengaruhi juga ada kelas-kelasnya. Ya, kayak gitu. silakan. Pak Le, ada yang mau ditanya Pak Le? Nggak ada sih, Bu. Ini nanti pembahasannya di kelas saya saja sih, Bu. Oh iya, oke. Ini sudah baik sih ini eksternal. Pak Didik, ada yang mau ditanya Pak Didik, ekstraknya? Pak Reza? Kalau dari saya tidak ada, Bu. Ya, Bu Nabila, Pak Reza? Nah, ada. Oke ya. Ini data warehouse untuk rumah sakit ya, untuk keseluruhan proses rumah sakit atau untuk apa fokusnya keseluruhan? Ini fokusnya paling saya ambil ini aja, Bu, salah satu contohnya misalkan kan kayak ada header-headernya, Bu. Berarti itu kan ini tujuannya. Kayak misalkan nyimpen customernya, terus juga ada service atau pelayanan dari dokter sama antara dokter sama pasien kan ketemunya ketahuan kapan, Ya. biayanya berapa, terus misalkan obat yang dipakai apa aja, gitu-gitu, Bu. Fokusnya ke pelayanan kesehatan ya, bukan Ya, ke arah finance lebih ke admin sih, Bu. Iya. Lebih ke adminnya. Iya. Jadi dia data warehouse untuk rumah sakit kayaknya lebih fokus ke pelayanan kesehatan. Tadi benar eksternal datanya itu, internal datanya benar. Oke. Terima kasih kelompoknya siapa nih? Luis Fernando, Bu. Ya, terima kasih kelompok Luis. Terima kasih, Bu. Siapa lagi yang mau present? Mau ekstraknya dulu boleh, transfernya dulu boleh, mau semuanya juga nggak apa-apa. Silakan. Saya sambil verifikasi.
Kelompok siapa lagi? Oh ya, tadi saya siapa lagi yang mau berikutnya? Kelompoknya Stefani, ada Stefani. Stefani masuk kelas mana Stefani? Berikutnya siapa? Mau ekstrak boleh, plafon boleh, atau dua-duanya? Kelompoknya Dimas, mau Dimas? Ayo. Kelompoknya Siti. Ayo Kevin Kongsi lah, ayo Kevin Kongsi. Belum siap, Bu. Udah siapnya sampai yang mana Kevin Kongsi? Kita sampai nama-nama atribut, Bu. Udah ada satu tabel, udah jadi? Tapi nggak dalam bentuk tabel sih, Bu. Dalam bentuk Ini kan tadinya kan 3 tabel, satu tabel udah selesai semuanya untuk nama atribut sama asal-namanya. Satu tabel aja kan itu kan tadi kan soalnya minta 3 tabel. Satu tabel aja udah selesai asal-namanya. Kalau dalam bentuk teks boleh nggak, Bu? Nggak list gitu, Bu? Ya, maka silakan coba list saya. Kevin, kamu kelas saya? Oh ya, kelas saya. Iya, Bu. Silakan share screen. Freddy, panggil Freddy. Kelompoknya Kevin, nyalakan semua Kevin. Yang lain juga tetap nyala. Bentar ya, Bu. Ini kelihatan kan ya, Bu? PPT-nya? Ya. Jadi selamat pagi semuanya. Buat tugas kali ini kita tadi udah bikin yang pertama untuk ekstraknya. Kita pakai kasusnya tuh asumsinya tentang pesawat, yaitu di industri airline gitu ya maksudnya. Nah, di sini kita internal data sources-nya adalah data pesawat, yang pasti kita pesawatnya apa aja, terus data pilot,
pilot-pilotnya kita namanya siapa dan DOB terus dan segala macam apa aja. Terus habis itu flight attendant kita atau pramugaranya juga. Terus habis itu data penerbangan atau destinasinya, terus kayak nomor penerbangan dan segala macam ada di situ. Habis itu ada external data sources yaitu data penumpang, terus data penumpang ini nggak termasuk. Bentar. Nah, ada data airport sama data vendor. Data Kevin. Kenapa, Bu? Vendornya kayak misalnya kayak vendor catering gitu. Ya, vendor catering, vendor cleaning, vendor transport dan segala macam. Itu kan termasuk vendor, Ibu. Ya, ini contohnya Garuda itu ditanya lah ya gitu ya kayak. Ya, bisa, Bu. Nah, habis itu tadi ini tadi terus habis itu kita baru dapetin potential issues-nya itu 2, Bu. Yaitu tadi datanya belum sesuai dengan format perusahaan, misalnya kalau kita nggak daftarin secara sendiri, terus habis itu availability datanya belum tentu ada. Oh iya. Nah, terus ini tadi kita baru bikin nama-nama atributnya dari tiga tabel ya, Bu. Yang pertama ada tabel plane, terus habis itu yang kedua pilot, habis itu flight attendant. Ya, itu baru itu sih, Bu. Ini nama-nama atributnya, Bu, di dalamnya. Coba kalau tabel plane ya, plane code tipe datanya apa? Plane code kira-kira mau jadi tipe data apa? Plane code tipe data apa? Plane ID tipe data apa? Plane name sama plane capacity. Tipe datanya kira-kira apa? Itu masuk ke format standardization kan itu ya? Apa kasih? Plane code tipe datanya apa? Varchar, Bu. Apa? Tipe datanya varchar, Bu. Varchar apa char? Kayaknya char cukup lah ya kayaknya. Kalau kode char, Bu. Kalau kode yang plane code char, Bu. Ya. Plane ID char juga. Kalau plane ID ya char juga, Bu. Plane name? Sorry, kalau apa, Bu? Plane name, nama pesawat. Sama char juga, Bu. Nah, kalau plane capacity? Sorry, kalau apa, Bu? Kapasitas pesawat, plane capacity. Integer, Bu. Integer, oke. Terus itu kan udah dapat ya formatnya ya. Ada yang perlu di merging sama splitting nggak? Untuk plane. Ada yang bisa paling nama sih, Bu. Emang nama pesawat ada nama awal, nama depan, nama akhir? Enggak kayaknya ya. Kayaknya kalau di plane ini nggak ada yang perlu di merging sama splitting ya kayaknya, benar nggak? Iya, Bu. Kayaknya nggak perlu deh, Bu. Nggak perlu. Oke. Kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak Kevin. Ada yang mau ditanyain Pak Didik, Pak Reza, Bu Nadila, Pak Le? Mohon izin, Bu, kalau boleh saya mau nanya. Iya, saya Pak Reza ya. Iya. Ya, kenapa? Ya, ini bagus banget proses bisnisnya untuk airplanes. Saya termasuk di industri, kembali ke industri, saya termasuk orang yang menghindari kalau ada proyek-proyek transportasi karena memang saya kurang ahli di memahami proses bisnisnya. Tapi ini menarik kalau dibangun data warehouse-nya. Jika proyek ini diselesaikan, kira-kira transaksi apa aja yang bisa diagregasikan ke dalam data warehouse ya? Iya, oke. Silakan. Tergantung nih, kalian airline mau fokusnya kemana? Mau ke services yang ke arah penumpang, atau mau kayaknya fokusnya ke arah penumpang lah ya, services, nah terserah. Iya, Bu, ke arah penumpang. Jadi apa tadi jawaban Kak Reza? Mungkin kalau untuk transaksi yang kita bakal catat dan segala macam itu pastinya kita bakal catat transaksi kayak seat-nya Pak Bu, terus habis itu ada juga kayak baggage, kalau misalnya baggage-nya kelebihan kan ada pembayaran lebih, terus habis itu pembelian tiket penumpang atau seat-nya tadi aku udah mention juga, ya itu paling transaksinya itu aja sih Pak. Itu transaksi yang bisa dihitung jadinya, atau mungkin akan nambahin untuk Kevin juga, kayak contohnya ada tiket-tiket yang kan tadi kita bisa ngitung jumlah seat di pesawat sama jumlah tiket yang dibeli. Ternyata ada selisih gitu, contohnya si penumpang beli tiket tapi nggak datang, jadi tiketnya void, apakah itu di refund atau nggak di refund, kita bisa terhitung juga. Kak Reza silakan.
Masukan dari saya sih kayaknya lebih menarik untuk apa ya mengkalkulasi rute-rute penerbangan mana aja yang paling banyak diminati sampai paling sedikit diminati sih kalau dari airlines. Ya benar, iya benar. Rute penerbangan yang potensial, iya benar. Terima kasih masukannya ya Pak. Bisa jadi. Tambahin ya. Ini kalau buat skripsi bagus loh, tinggal cari perusahaan mana ya Pak Reza. Yang open itu Pak Garuda, saya nggak tahu juga sih. Garuda itu open atau enggak. Dosen SI ada juga sih yang di Garuda dulu Pak Dirwan. Saya nggak tahu nih. Kalau bagus sih kalau buat jadi skripsi. Cuma airline-nya mana ya yang enak? Apakah Garuda? Apakah mana? Saya nggak tahu. Mungkin kalau airlines udah support open data culture sih bisa dibuat skripsinya ya. Cuman kalau sekarang kan susah, jadi harus ada pendekatan dulu ke airlines-nya. Iya benar. Oke, terima kasih Pak Kevin. Terima kasih Pak Reza. Siapa lagi masih bisa? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu. Kasih Pak. Lagi siapa? Atau kelompok lagi masih bisa? Ya Bu, kelompok Andri Bu. Andri siapa nih? Febri Andri Tiarsya dari dosen Like Christian. Oke, silakan. Semuanya dinyalakan kameranya. Oke, silakan. Bu, itu yang Chandra Gunawan bilang kami belum selesai, Bu. Yang mana? Yang si Chandra bilang mau presentasi kami belum selesai. Selesainya sampai mana? Nggak apa-apa, present aja. Oke, bentar. Silakan selesai sampai mana, present aja. Ayo Chandra. Bentar. Silakan. Kelompok Chandra. Halo. Ya, jadi kami ini pakai kasus dari kapal cruise yang dimiliki oleh kapal pesiar ya? Ya, kapal pesiar. Ya, lanjut. Ya. Ini ada kelas diagram dari kapal pesiarnya. Terus ada, kalau kami menggunakan untuk data-data internalnya kami menggunakan trade, room, staff, customer, product, internet package, turn room, entertainment, seat type. Kemudian data eksternalnya kami dapat dari food vendor, internet vendor, insurance, survey, dan visioner. Terus lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilson Yansa. Untuk kan disuruh tulis nama atributnya, kita baru bikin satu aja tabelnya. Jadi pada tabel MS Customer ada Customer Code, ini nama Customer ID, terus Customer Name, Customer DOB, Customer Phone, sama Customer Email. Terus untuk yang kedua, ada format standarisasi, jadi jadi semua nama depan dan nama belakang ditaruh huruf underscore agar tidak ada spasi. Dan yang kedua, merging
pada atribut customer front name dan customer back name. Jadi digabung gitu. Jadi satu atribut customer name. Terus untuk splitting ada atribut customer name Wilson Yanusa di split jadi customer front name sama customer back name. Udah, Miss. Silakan Pak Le, ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih. Oh, tadi saya juga lupa bilang ke kelompok LOC. Terima kasih udah presentasi. Chandra, Wilhan. Ya, itulah temannya. Ya, terima kasih. Ini ngomongin tentang cruise. By the way, itu ERD ya, bukan kelas diagram. Kelas diagram beda lagi bentuknya, tapi ya mirip-mirip sih. Tapi it's okay. Terus di itunya aja, yang mana format standarisasi ya? Coba lihat deh, format standarisasi. Nah ya, biasanya kalau misalnya nama sih biasanya nggak dikasih underscore ya. Biasanya langsung di merging aja. Jadi jarang banget ngomongin underscore. Underscore tuh mungkin kalau misalnya di kau pakai di kode-kode gitu sih. Chandra Louis. Kok Louis lagi, sorry. Chandra Wilson berarti ya. Ya. Ya, paling dari saya itu aja sih. Mungkin ada tambahan, Bapak Ibu. Pak Reza ada yang mau nambahin, Pak Didik, Bu Nadila. Kalau boleh lihat diagramnya di slide nomor 2. Diagramnya Oke, ini dapat dari internet ya? Dari lab praktikum dari data warehouse. Oh, oke, dari lab praktikum. Oke. Oke, di tengah-tengah itu ada tabel TR room header. Ya. Oke. Kira-kira dari TR room header itu bisa diagregasikan menjadi informasi apa ya? Ketika udah masuk ke dalam data warehouse. Cari aja yang bisa dijadiin measure. Itu jumlah kamar, Pak. Kenapa? Bisa diulangi? Jumlah kamarnya yang diagregasikan. Sebenarnya sih apa ya? Kalau masukan dari saya itu bisa diagregasikan jadi tipe kamar yang mana yang paling banyak dipesan di kapal pesiar ini, kayak gitu. Ini juga lumayan kompleks juga ya diagramnya ya. Oh, proyeknya mungkin beda-beda kasusnya kali ya Pak ya? Oh, mungkin. Ya, tadi rumah sakit, ini kapal pesiar gitu. Kayaknya Pak Reza kalau nanya skripsi saya tahu nih, kayaknya banyak nanya kayak gitu Pak Reza, agregasi. Berarti ya kalian kalau ditanya kayak gitu, jangan pikir hanya jumlah room aja, tapi itu adalah measure yang jadi, kalau kalian jadi pemimpin kapal pesiar, apa sih measure yang kalian analisa gitu? Kalau cuma jumlah aja itu kan nggak penting kan? Jadi kalau kalian kalau ditanya kayak gitu, kalian tempatkan posisi kalau jadi manajer kapal pesiar, itu apa sih key performance indikator yang perlu dianalisa dari tabel room header kayak gitu. Tadi data Pak Reza itu kayak gitu. Jadi kapal yang mana, kamar yang mana yang paling sering dipesan gitu. Kayak gitu kira-kira gitu ya. Jangan cuma jumlah kamar aja, jumlah kamar mah di query aja lo bisa gitu. Nah, terima kasih Pak Reza sama kelompoknya Luis ya. Oke, terima kasih. Kelompok Chandra, Bu. Kita lanjutkan sama dosen kelas masing-masing ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain untuk ETL? Kalau nggak ada, dari siapa? Belum Bu, belum ada pertanyaan. Belum, oke. Kalau nggak ada materi hari ini sampai di sini. Terima kasih Pak Didi, Bu Nadira, Pak Reza, sama Pak Ale. Oke, terima kasih semuanya. Oke, selamat pagi. Saya izin nulis ya.
Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih Bu Kak. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Kasih, Pak, Bu. Kasih, Bu. Kasih Bu Eka. Kasih, Bu. Ya. Salam.